Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina basyiran wa nadhira. Wa ja'alahul hayata ini qanuna wa dusura walil ma'arifi manba'an masdura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya sudah lama tidak berkunjung ke MPM di Prambanan. Kemudian saya diberitahu bahwa saya diundang oleh MPM kita ini untuk menyampaikan sedikit kata sambutan sebagai bekal ya, buat mutakharijat dari ma'had kita ini. Ya. Jadi tadi sudah diawali oleh Pak Jamaluddin Syakir. Ya. Nah sekarang saya tinggal menambah lagi yang mudah-mudahan oleh para wisudawan wisudawati catat sebagai masukan dari Mbah Amin Rais. Ya. Jadi ini pesan saya berdasarkan apa yang mungkin saya rasakan sekarang ini, di mana saya melihat we are living in a very dangerous phase of our life in general. Ya. Jadi kita ini umat Islam bukan saja di Indonesia tapi juga di muka bumi sedang mengalami fase kehidupan yang memang cukup riskan bahkan berbahaya kalau kita tidak tahu permasalahan pokoknya. Ya. If you don't know the essence of what is going on right now in this world, and then you can be misled, you can go astray because you don't know exactly what is really going on in our world of the present time of today. Nah, jadi saya melihat masalah umat Islam dari Merauke sampai Maroko ya, itu banyak kemiripan, dan kita Indonesia negeri Muslim terbesar di muka bumi sesungguhnya harus sangat memahami apa yang sedang kita hadapi di level global, karena kita sudah tahu ada kata-kata think globally, act locally. Ya. Berpikir global, tetapi langkah-langkah kita itu tentu dalam konteks lokal di mana kita hidup, konteks nasional di mana kita menjadi warga negara Republik Indonesia. Ya. Nah, saya akan bacakan dua ayat. Yang pertama itu surat Al-Baqarah 124. Yang kedua surat An-Nur 55 ayat 55. Sekarang saya baca dulu itu yang Al-Baqarah 124. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama
qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya. Jadi ingatlah ketika Allah memberikan berbagai macam ujian kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim telah melewati berbagai ujian itu, maka Allah melantik, mengokohkan, menginstal ya, Nabi kita itu sebagai linnasi imama, imam, penghulu, pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nah, kemudian mendapatkan tugas, fungsi, peran sebagai pemimpin manusia itu, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, wa min dzurriyyati, apakah anak cucuku, generasi setelah aku, kata Nabi Ibrahim, juga akan diberikan otoritas, diberikan fungsi sebagai pemimpin umat manusia. Lantas jawaban Allah, qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah Ibrahim, janjiku ini tidak akan berlaku bagi orang yang masih zalim. Jadi kata-kata Anas itu kata-kata yang sangat umum. Jadi manusia itu terdiri dari berbagai agama, berbagai suku bangsa, berbagai tradisi, berbagai kultur, berbagai wilayah di mana mereka hidup, ya. Tapi ingat kata Al-Quran, sesungguhnya yang paling berhak menjadi pimpin umat manusia yang berbeda-beda dari berbagai segi itu adalah seorang mukmin, seorang muslim yang beriman. Nah, kemudian dalam surat An-Nur 55 ini lebih jelas lagi, ya. Jadi Allah berjanji, wa'ada, berjanji. Ya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat astakhlifannahum fil ardi kama astakhlafal ladina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Jadi nanti dicari tafsirnya, diteliti lagi ya. Janji Allah ini artinya sesungguhnya enggak perlu saya jelaskan artinya, tapi supaya lebih mantap ya. Saya bacakan terjemahannya. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antaramu dan yang beramal soleh, yaitu pasti Allah akan memberikan khilafah. Ya. Sebagaimana Allah telah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelummu, yaitu Allah memantapkan agamamu yang diridhoi Allah itu dan akan mengganti segala keresahan, segala ketakutan dengan amna, dengan rasa stabil, rasa aman, rasa peaceful, rasa mantap hidup ini ya. Nah, kemudian dikatakan lagi, tapi syaratnya ya'budunani, engkau menyembah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, engkau tidak syirik kepadaku. Karena itu barang siapa kufur atas janji Allah ini, mereka itu adalah orang-orang fasik. Innal munafiqina humul fasikun, di ayat lain. Nah, kemudian kita tahu ya, bahwa di samping kita Muhammadiyah punya slogan Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, maka ternyata orang munafik punya slogan Al-Amru bil Munkar wa Nahyi 'anil Ma'ruf. Ini sampai akhir zaman nanti, Quran berlaku sampai hari kiamat. Kita tahu apapun yang kita kerjakan, kebaikan pasti akan dirusak oleh kaum munafik
karena yang tugasnya adalah nahi ma'ruf dan amar mungkar. Nah, saya tidak akan berbicara panjang lebar, tetapi saya akan memesankan beberapa hal saja. Jadi yang pertama, sesungguhnya potongan dan jahitan orang mukmin ya, itu tidak bodoh, artinya pandai. Ya. Kemudian akal budinya itu enlightened, ya, tercerahkan. Kemudian berkehidupannya itu mesti berpegang kepada nilai-nilai yang jelas, bisa membedakan hadza al-haq wa dzalikal batil. Ya. Jadi this is right, that is wrong. Ya. Kemudian hadza dzulm wa dzalika al-qist atau al-adalah. Ini kelaliman, kezaliman itu adalah keadilan. Ya. Nah, saya ingin menarik perhatian para wisadawan, para mutakharijun, ya, bahwa jangan lupa ya, Allah itu ya, tidak akan pernah menolong hamba-hambanya ya, yang cuma berpangku tangan, yang tidak mau berkorban, yang tidak mau berjuang, sehingga ini menjadi teramat penting ya, karena kita tahu negeri muslim terbesar ini sesungguhnya ada di dalam bahaya. Ya. Ini sedikit ya, saya ini belajar ilmu hubungan internasional sejak dari Gajah Mada sampai ke Chicago, Notre Dame, sampai ke Al-Azhar, kembali lagi Indonesia. Ya. Jadi sedikit ya saya gambarkan supaya Anda ada pemahaman. Ya. Jadi bola bumi dunia ini, global, ya, itu sekarang ada bagian dari dunia atau bumi, ya, yang namanya itu Indian Pacific Ocean. Indian Pacific Ocean. Ya. Jadi Pasifik itu lautan Pasifik. Ya. Itu di sebelah di sebelah barat Amerika. Maaf, sebelah barat Amerika. Ya. Itu berbatasan dengan lautan Pasifik. Ya. Sementara Indian itu artinya Samudra India. Itu dari pantai Afrika paling timur sampai pantai barat Amerika, ya. Itu menjadi wilayah di mana 60% ekonomi global ada di pusaran daerah Indo-Pacific region tadi. Nah, kita termasuk di dalamnya. Nah, kemudian dari negara-negara yang ada di wilayah ini yang paling kuat namanya RRC, Republik Rakyat China atau Cina. Nah, Cina itu negara komunis paling kuat, paling besar, paling dahsyat di zaman sekarang kita ini. Pemimpinnya namanya Xi Jinping. Dia presiden Cina, dia sekjen Partai Komunis Cina, dia jenderal paling tinggi di militer Cina, dia adalah penguasa intelijen Cina, dia pendek kata ada 22 jabatan, sehingga dia menjadi diktator tunggal dan dia mengatakan bahwa kami Cina tidak akan pernah melepaskan Marxisme dan Leninisme. Ya. Tapi banyak orang pekok di Indonesia yang berusaha mengatakan sekarang tidak ada lagi komunisme di muka bumi.
Kalau ada orang masih ngomong komunisme, ketinggalan zaman, tidak tahu keadaan, padahal dia yang pokok sontoloyo, ya, berusaha mengecoh kita seolah-olah komunisme itu sudah tidak ada. Ya. Nah, singkat kata begini, ya. Ini sedikit agak politik tapi nggak apa-apa. Islam itu kafah, ya. Indonesia ini kalau menurut omongan di mana? Omongan di medsos itu yang berkuasa Pak D. Ya. Namanya Pak D Widodo, ya, Joko Widodo. Ya. Tetapi ada dua Pak D di Asia ini. Pak D kecil, ya Pak D itu. Ya. Nah, Pak D besar itu adalah Presiden Cina, Xi Jinping. Nah, kita ini mau pindah ibu kota dari Jakarta ke ibu kota baru namanya Nusantara di Kalimantan Timur. Ya. 2 minggu yang lalu, Pak D kecil mengatakan bahwa kita akan mengirimkan 200.000 tenaga kerja untuk menggeruduk, untuk berbondong-bondong pergi ke Kaltim membuat ibu kota baru. Dia membuat undang-undangnya, membuat 1 Kepres dan 4 Perpres peraturan presiden yang semua mengatakan dengan semangat bahwa harus selesai pada waktunya. Nah, saya melihat di medsos maupun di media mainstream, ya, itu tidak terlalu awas, ya. Tapi saya alhamdulillah, ya, insya Allah masih awas. Ya. Kalau sampai ibu kota baru nanti jadi pindah selesai pada waktunya, mesti akan dibantu oleh Pak D besar. Nah, kalau anak-anakku yang suka buka handphone, ya, kalau lihat YouTube, ya, maka Cina ini sekarang memang luar biasa kemampuan teknologinya. Jadi Cina bisa membuat pencakar langit 55 lantai, ya, menyundul mega, ya, awan karena saking tingginya, ya, dalam tempo 19 hari saja. Kemudian Cina ini 6 tahun yang lalu bisa membuat hospital, rumah sakit 15 lantai untuk 1000 bed, ya, dalam waktu 15 hari saja. Ya. Belum lama ini Cina mengirimkan satelit, ya. Kalau Amerika mengirimkan Apollo itu mendarat ke bulan itu di sisi terang, yang terang, ya. Jadi lebih mudah. Ini Cina sekarang bisa mengirimkan di balik yang terang di yang gelap itu. Dia mengatakan ternyata di kutub selatan bulan itu banyak salju, banyak air. Ini temuan yang luar biasa. Ya. Masalahnya kalau Cina mau menyelesaikan ibu kota Nusantara itu mungkin nggak sampai 2 minggu selesai. Ini luar biasa. Nah, cuma ini wanti-wanti saya berusaha mengingatkan pemerintah juga, ya, bahwa kalau betul nanti itu yang menyelesaikan ibu kota baru itu ternyata adalah Pak D besar, ya, dari Tiongkok itu, maka kita punya hutang budi yang luar biasa, sehingga berlaku kata-kata there is no such thing as a free lunch. Tidak ada
makan siang gratis, ya harus bayar. Gitu. Apalagi ini kalau Cina jadi menyelesaikan ibu kota baru yang kita sudah tele-tele tidak bisa, jadi bisa kembali, ya, maka utang budi kepada Cina itu pasti dengan bayaran yang tidak kecil, ya. Untuk menyingkat waktu, ya saya bayangkan mereka akan minta supaya Kalimantan, Jawa, Sumatera, ya, jadi bagian barat Indonesia itu semua proyeknya dipersembahkan kepada RRC. Jadi pertambangannya, kehutanannya, pertaniannya, segala macam itu untuk RRC. Kalau sudah demikian artinya apa? Artinya kita tidak punya lagi kedaulatan ekonomi, otomatis juga tidak punya lagi kedaulatan politik. Artinya apa? Kita sudah bukan menggadaikan, menjual kedaulatan kita ke sebuah negeri asing. Nah ini saya dididik oleh Muhammadiyah, dididik oleh akademik thinking, ya, tidak boleh ngomong kalau tidak ada dasarnya. Ya. Waktu saya menghantam Freeport McMoran, waktu saya menghantam kritik keras saya itu, ya, saya sampai dipecat oleh waktu itu rezim Orde Baru, ya, karena saya mengatakan telah terjadi penggotongan kekayaan alam kita yang berupa emas, perak, tembaga, mungkin uranium dan lain-lain digotong keluar dan kita jadi penonton. Nanti ini bukan seperti itu lagi. Nanti ini bukan 1-2 daerah, tapi seluruh Jawa, Kalimantan dan Sumatera akan diambil alih, ya, oleh negara tirai bambu itu. Ya. Jadi ini pesan saya, kita tahu. Yang kedua, semua, ya, berbagai macam tingkah laku, berbagai macam aksi-aksi dari berbagai bangsa dan lain-lain itu sesungguhnya bisa kita teropong dengan jelas lewat Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran setiap hari, insya Allah tidak mungkin kita bisa terkecoh. Ya. Quran itu dari Allah, min indillah, sempurna. Ya, kalau kita akrab dengan Al-Quran, kita melihat dunia ini itu enteng sekali, gampang sekali. Coba baca muqaddimah tafsir Syed Qutb fi Didalil Quran. Dalam muqaddimah fi Didalil itu dikatakan oleh Syed Qutb, kalau seorang hamba Allah, seorang mukmin baca Al-Quran, ya, faham betul, maka dia seperti seorang dewasa yang duduk di atas bukit yang tinggi, melihat bangsa-bangsa lain itu bermain-main dengan mainan yang ya sesungguhnya tidak ada substansinya. Ya. Ada orang jualan komunisme, Marxisme, Leninisme, sosialisme dan berbagai hal itu, yaitu seperti anak kecil bermain-main dengan hal-hal yang mainan itu. Ya. Sementara orang paham Al-Quran sudah tahu kemana arah mereka yang memainkan hal yang sepele-sepele itu. Ya. Jadi tolong ya kemanapun pegang teguh Al-Quran, ya syukur-syukur kalau saya sudah tua tidak mungkin menghafal lagi, ya paling 3, 4, 5 juz saja, ya. Tapi ini bagi yang muda-muda itu tanamkan ya hifdzul Quran sebaik-baiknya. Dan yang ketiga terakhir, ya. Jadi kita ini ya jadi begini ya. Jadi kalau kita ini sudah berpegang teguh pada Quran, ya, tidak pernah mungkin kita akan tersesatkan dan tidak pernah mungkin kita kemudian menjadi umat yang du'afa, mustad'afin, tidak mungkin.
Ya. Jadi Quran itu ya baik bagi kaum muslimin, kaum mukminin yang akrab dengan Al-Quran, itu akhirnya seperti kata teman-teman Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir itu, sepertinya Quran baru turun kemarin sore, just like yesterday. Ya. Mengapa? Karena begitu relevan, begitu connected dengan yang kita hadapi sepanjang zaman pertengahan, zaman modern, zaman Quran pasti akan selalu aktual. Nah, jadi Quran itu jadikan betul, apalagi Muhammadiyah kan arujuk ila Quran wa sunnah sahihah ya. Jadi ini tiga hal ini yang saya garis bawahi sebagai sedikit tambahan bekal buat anak-anakku yang saya cintai ya. Dan jangan pernah berhenti ya, belajar ya. Karena semakin kita gali kitab suci, semakin mungkin kita merasa kita belum apa-apa. Ya. Dan sebelum saya turun mimbar, lihat ya, sebelum Nabi lahir pada 571 Masehi, ya, itu 5 abad sebelum Masehi, itu di Yunani sudah muncul pemikir filosof namanya Plato, namanya Aristoteles, namanya Descartes dan lain sebagainya. Lihat. Jadi jauh sebelum Nabi lahir di Yunani sudah muncul filosof-filosof teori negara, teori bangsa dan lain-lain. Demikian juga waktu itu ya di timur, di Persia juga banyak muncul pemikir-pemikir ya di sekarang Iran ya yang mendahului kelahiran Nabi. Ya. Tapi lihat ya, Nabi bisa membangun peradaban Islam tanpa berhutang budi sedikit pun ya dengan Yunani maupun dengan Romawi maupun dengan Persia. Ya. Itu artinya apa? Artinya kita tidak usah minder. Ya. Jadi kadang-kadang saya merasa risih ada orang Muhammadiyah, wah mensitir Plato, mensitir macam-macam lah ya, tapi nggak pernah lagi malah ingat Qur'annya itu. Ya. Nah, jadi ini masukan saya, anak-anakku, cucu-cucuku yang saya cintai. Ya. Jadi 3 hal itu Anda pegang baik-baik, gitu. Dan jangan pernah merasa pesimis. Ya. Jadi fafirru ilallah. Kemudian Al-Ankabut itu mengatakan waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi apapun yang kita hadapi terus saja. Ya. Kemudian jangan lupa episode sejarah yang mungkin tepat untuk Indonesia sekarang ini adalah episode antara pertarungan Talut Nabi Daud di satu pihak dengan Jalut ya di lain pihak. Ya. Jalut ini kuat sekali, raksasa, ahli perang, ya, nggak mungkin dikalahkan kelihatannya. Sementara di sini ya pihak orang beriman agak lemah ya, tapi lihat yang menang akhirnya adalah yang taat kepada Allah. Ya. Jadi ketika Talut mengumpulkan pasukannya, dia mengatakan innallaha mubtalikum binahar, wahai pasukanku, Allah mengujimu dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaisa minni, kalau sampai ada yang minum bukan lagi pasukanku. Ya. Tetapi walam yat'amhu fa innahu minni, barang siapa yang tidak mau minum, tidak mau sedikit pun ya itu golonganku. Atau yang terpaksa hanya mengambil sedikit air
membasahi tenggorokannya. Ya, tapi lihat, ya, setelah Talut, Nabi Daud dan pasukannya itu melintasi sungai ujian tadi, tinggal sedikit. Ya, yang lain sudah lupa, sudah minum, sudah masuk, tidak lagi mau berjuang. Ya. Nah kemudian yang sedikit ini pun mulai grogi, tetapi ada mengatakan waladina ya, jadi ada mengatakan, jadi bagaimana kalau kita nanti menghadap Allah kalau kita sampai mundur itu. Lantas kami fiatin qalilatin qalabatin biidznillah dan seterusnya ya. Tapi maksud saya begini ya. Ini episode ini itu mirip keadaan kita sekarang di Indonesia. Ya. Jadi banyak sekali orang yang lewat sungai ini akhirnya tenggelam atau berenang-renang lupa daratan ya, kemudian nggak mau berjuang ya. Nah sungai yang menjadi ujian itu adalah ya jabatan, ya. Kemudian dolar, kemudian rupiah, kemudian euro, ya. Pendek kata hal-hal sifatnya keduniaan itu. Ya. Nah jadi umumnya kalau orang sudah berhadapan dengan hal-hal itu, kemudian memang menjadi lemes, kemudian tidak ada lagi fighting spirit, ruhul jihadnya menjadi lenyap. Nah karena itu ini harus kita awasi. Jadi ini wanti-wanti saya, tapi saya yakin selama kita orang Muhammadiyah selalu megang Quran, Allah tidak akan rela kemudian biarkan kita menjadi kelompok yang terpinggirkan, apalagi terkalahkan. Pada akhirnya semua kembali kepada yang di langit. Ya. Makanya saya sering mengatakan, pimpinan Muhammadiyah, jangan terlalu sering mengetuk istana, ketuklah pintu langit. Ya. Kalau bolak-balik ke istana, bolak-balik ketemu si Pak D kecil itu, ya itu bahaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.